Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan mencoba membagikan materi tentang membuat dan memodifikasi modul ajar. Sebelum kita melangkah ke materi modul ajar, perhatikan dulu video berikut ini. Bu Yani sudah membuat RPP. Saya pakai RPP dari internet. Minggu depan pengawas sekolah datang, jadi aman. Apa saya ikut cara Bu Yani ya? Iya Pak, mudah, aman pula dari teguran dan sanksi. Kepala sekolah juga pasti senang. Iya sih Bu, tapi bagaimana ya dengan murid? Saya merasa bersalah karena tidak berdasarkan kebutuhan mereka. Kenapa harus capek membuat RPP sendiri Pak? Toh nanti kita mengajar pakai buku teks saja. Tidak apa-apa Pak, murid juga tidak akan tahu kan? Merencanakan pembelajaran itu kan gak bisa asal Bu. Harus disesuaikan dengan kebutuhan murid, latar belakang, tempat tinggal, juga kemampuannya. Itu sangat penting dan akan berdampak ke murid Bu. Bikin susah diri sendiri. Terserah Pak Tengku saja. Namanya juga guru Bu Yani. Semua yang kita lakukan demi kepentingan murid. Bapak dan Ibu guru, dari percakapan tadi, Pak Tengku menekankan bahwa membuat LPP atau modul itu sesuai kebutuhan murid itu sangat penting. Sementara Ibu Yani ingin aman dengan cara praktis, menghindari teguran kepala sekolah dan pengawas. Nah, apa pendapat Bapak dan Ibu tentang rencana pelaksanaan pembelajaran? Kemudian, apa kaitannya dengan materi modul ajar? Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar, sama seperti LPP yang memuat rencana pembelajaran di kelas. Modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan dengan LPP. Apa saja komponen modul ajar? Mari kita lihat bersama-sama. Mari kita lihat contoh modul ajar IPAS fase E berikut ini. Modul ajar IPAS ini disusun untuk 1 unit materi atau 5 kali pertemuan. Jumlah pertemuan dalam modul ajar itu disesuaikan dengan alokasi waktu dan tujuan pembelajaran TP yang kita buat saat menyusun alur tujuan pembelajaran. Sementara komponen modul yaitu informasi umum, itu yang pertama, itu terdiri dari identitas modul yang memuat tentang keterangan siapa dan di mana dan untuk apa modul ini dibuat. Kemudian kompetensi inti bisa juga disebut sebagai prasyarat awal, dan yang sangat penting harus memuat profil pelajar Pancasila. Ini yang membedakan dengan LPP. Yang lain sama, memuat sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Sedangkan bagian komponen isi itu memuat suatu yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, ini dikaitkan dengan keadaan sosial, serta memuat pertanyaan pemantik. Sedangkan kegiatan pembelajaran ini sama dengan RPP, yaitu pertemuan ke-1 yang terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ini berlaku berulang untuk pertemuan selanjutnya sampai berapa kali pertemuan ini dilakukan sesuai dengan prasyarat awal. Selanjutnya yang paling penting pada modul ajar yaitu asesmen. Ini terdiri dari 3 yang memuat asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen somatik. Dari keterangan 3 asesmen ini dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan asesmen
kenaikan kelas atau untuk penilaian raport itu tidak dilaksanakan secara serentak. Selanjutnya itu refleksi. Yang pertama, refleksi diri kita sendiri sebagai guru dan refleksi kepada peserta didik apakah pembelajaran atau materi yang kita sampaikan telah diterima dengan baik. Seperti itulah kira-kira contoh komponen-komponen yang ada pada modul ajar. Tetapi modul ajar juga harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang memuat bahan ajar. Selain dari bahan ajar yaitu instrumen-instrumen penilaian, entah itu sebagai job sheet ataupun juga sebagai lembar kerja siswa, serta petunjuk dari penilaian atau asesmen. Tapi semua ini bukanlah suatu keharusan Bapak Ibu, karena komponen dalam modul ajar bisa disederhanakan atau ditambahkan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kita sebagai guru diberikan kemerdekaan untuk menggunakan modul ajar yang sudah tersedia di platform Merdeka Mengajar, memodifikasi modul ajar yang sudah tersedia, atau membuat sendiri modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid dan lingkungan. Pada prinsipnya, modul ajar yang digunakan harus memenuhi 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, esensial, maksudnya pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna dan menantang, maksudnya menumbuhkan minat untuk belajar, melibatkan murid berkaitan dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya, serta menyesuaikan capaian pembelajaran. Yang ketiga, relevan dan kontekstual, menyesuaikan konteks diri dan lingkungan murid. Yang keempat, berkesinambungan, ini keterkaitan antar alur pembelajaran dengan fase belajar murid, mulai dari fase C, D, E. Ternyata ada strategi untuk membuat, memodifikasi atau mengembangkan modul ajar. Yang pertama, berkolaborasi dengan guru dengan mata pelajaran yang sama. Yang kedua, pembagian peran dengan rekan guru yang satu fase. Misalnya pembagian peran penanggung jawab modul ajar untuk materi A, yang satunya lagi materi B, dan bisa digabungkan Bapak Ibu. Kemudian membagi pengalaman dan pengetahuan kepada rekan guru lain. Modul ajar adalah salah satu bentuk rencana pembelajaran, maka saat menyusun modul ajar ataupun rencana pembelajaran harus dengan semangat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan begitu, keenam dimensi dalam profil pelajar Pancasila terus dibangun secara konsisten. Dan selamat mencoba Bapak dan Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.